Sobat Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mas Lia Jurina SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Instansi SD Negeri 3 Slengen, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 1.2, yaitu diagram trapesium usia dan refleksi. Sobat Penggerak, berikut adalah diagram trapesium usia saya. Di sisi kiri menggambarkan masa sekolah dan kuliah saya, yaitu dari usia 7 sampai 12 tahun. Di sana saya banyak mengalami pengalaman positif. Sedangkan di usia 22 tahun saya ada pengalaman negatif. Kemudian di sisi atas ada menggambarkan usia saat ini, yaitu usia saya 34 tahun. Dan di sisi kanan menggambarkan masa pensiun saya, yaitu ketika saya berusia 60 tahun ke atas nanti. Sobat Penggerak, selisih usia saya di saat mengalami pengalaman positif yaitu 27 tahun. Sedangkan pada saat mengalami pengalaman negatif yaitu 12 tahun. Refleksi. Sobat Penggerak, apa peristiwa positif dan negatif yang saya alami? Peristiwa positif. Sobat Penggerak, pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 7 sampai 12 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di SD Negeri 1 Keluncing yang sekarang menjadi SD Negeri 4 Perian. Saya selalu mendapatkan juara 1, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Masa-masa tersebut adalah era keemasan bagi saya karena bisa belajar dengan mudah dan sering mendapat apresiasi baik dari Bapak Ibu guru di sekolah maupun dari orang tua dan keluarga di rumah. Selanjutnya yaitu peristiwa negatif. Sobat Penggerak, peristiwa negatif ini saya alami pada saat saya berusia 22 tahun. Pengalaman ini saya alami ketika saya semester 6 di Universitas Hamzan Wadi Selong, Lombok Timur. Pada saat itu, saya menempuh mata kuliah penelitian pendidikan dan nilai yang saya peroleh nilai cukup atau C atau kurang memuaskan karena saya sering tidak masuk kuliah di hari Senin. Kakak saya meminta saya untuk mengikuti kuliah semester pendek atau membayar kas agar nilai di mata kuliah itu bisa menjadi lebih baik. Akan tetapi, uang yang akan digunakan untuk pembayaran kas tersebut saya habiskan untuk nongkrong dan bermain bersama teman-teman saya. Baik, Sobat Penggerak, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa? Selanjutnya yaitu pihak yang terlibat. Pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat adalah yang pertama yaitu wali kelas saya. Ada Bapak Idris, Bapak Haji Sahwan, Ibu Sri Supargo di sana, ada Bapak Sulaiman, dan lain-lain.
yang mengajar dengan sabar dan dengan penuh dedikasi sehingga saya mampu meraih prestasi akademik waktu itu. Yang kedua yaitu orang tua yang selalu mendukung baik secara moral maupun material. Dan yang ketiga yaitu teman-teman sekelas yang selalu antusias untuk belajar dengan saya. Selanjutnya yaitu pihak yang terlibat pada peristiwa negatif yang saya alami, yaitu yang pertama yaitu kakak saya atas nama Retno Sriningsih. Beliau adalah orang yang membiayai kuliah saya. Orang yang selalu mengingatkan dan mensupport saya untuk rajin kuliah supaya saya berhasil seperti beliau. Akan tetapi, saya tidak pernah menuruti keinginan beliau. Dan pihak yang lain yaitu teman-teman sekampus saya yang berbeda jurusan. Selanjutnya, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Dampak emosi pada peristiwa positif. Pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan yaitu yang pertama adalah bahagia. Bahagia atas prestasi yang saya raih. Yang kedua yaitu termotivasi untuk menggapai cita-cita saya. Dan yang ketiga yaitu lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu baru. Yang keempat, bangga pada usaha yang sudah saya lakukan. Dan yang kelima adalah kagum pada guru-guru hebat yang menuntun saya dengan sabar, mulai dari tidak bisa hingga bisa menjadi paham seluruh pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya pada peristiwa negatif yang saya alami yaitu dampak emosi yang saya rasakan, yaitu sedih karena di beberapa mata kuliah saya mendapat nilai cukup atau C. Yang kedua yaitu kasihan kepada kakak dan keluarga saya karena saya sering tidak mengikuti atau menuruti keinginannya walaupun sudah diberikan untuk membayar uang kas atau perbaikan nilai, tetapi saya sering tidak melakukannya. Nah, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya. Baik itu peristiwa positif maupun negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Dari peristiwa positif dan negatif yang saya alami, saya mendapatkan banyak pelajaran hidup. Di antaranya yang pertama yaitu tidak mudah putus asa dan terus berjuang untuk menggapai cita-cita karena sukses itu tidak mesti dilihat dari hasil akademik di sekolah. Yang kedua yaitu menjadi pembelajaran sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi, mendidik murid dengan penuh kesabaran.
Yang ketiga yaitu menjadi teladan dan contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai saya, yakni sebagai guru, dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata murid, belajar, makna, dan peran. Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.